Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Hairunisa di mata kuliah ET 2200 Medan Elektromagnetik 1. Minggu ini adalah minggu ke-13 dengan materi masih mengenai medan listrik statis. Pada video kali ini, kita akan melihat definisi, konsep, dan juga langkah-langkah untuk menghitung kapasitansi pada susunan konduktor. Baiklah, agar lebih jelas lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang akan kita lihat terlebih dahulu notasi dari kapasitansi yaitu C. Dan pertanyaan berikutnya adalah kapan munculnya kapasitansi. Kapasitansi akan muncul pada konfigurasi yang di dalamnya terdapat dua buah konduktor yang terpisah satu sama lain. Sedangkan definisi dari kapasitansi itu sendiri adalah jumlah muatan yang dapat disimpan oleh dua buah konduktor jika di antara kedua konduktor tersebut diberi tegangan. Dengan kata lain, kapasitansi adalah ukuran yang menyatakan besarnya energi listrik yang dapat disimpan. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat kita akan menghitung besarnya kapasitansi. Langkah yang pertama adalah mengasumsikan bahwa kedua konduktor yang terlibat pada perhitungan yang akan kita lakukan memiliki muatan yang sama, tapi tandanya berlawanan. Dengan kata lain, ada plus Q maupun minus Q. Langkah kedua, dengan menggunakan hukum Gauss, kita hitung besarnya intensitas medan listrik di antara kedua konduktor. Yang ketiga adalah kita menghitung perbedaan potensial dengan menggunakan persamaan V sama dengan minus integral E dot dl. Dan langkah yang terakhir adalah kita hitung kapasitansi dengan persamaan C sama dengan Q dibagi V. Sekarang kita akan menghitung besarnya kapasitansi pada contoh soal berikut ini, di mana kita akan melihat ada dua buah bola tipis yang terbuat dari konduktor yang disusun sepusat, di mana dua buah bola tipis ini diletakkan di udara, sehingga susunan ini akan membentuk susunan kapasitor. Radius dari bola pertama adalah A, dan radius dari bola kedua adalah B, di mana B lebih besar daripada A. Dan kita ingin menghitung besarnya kapasitansi dari susunan bola konduktor tersebut. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah bola yang pertama dengan radius A, dan ini adalah bola yang kedua dengan radius B. Dan sekarang kita asumsikan bahwa kedua konduktor memiliki muatan yang sama tapi berlawanan tanda, di mana di sini saya asumsikan bahwa bola yang di dalam memiliki muatan plus Q, sedangkan bola yang di luar memiliki muatan minus Q. Dan langkah berikutnya, kita akan menghitung besarnya intensitas medan listrik di antara dua buah konduktor ini dengan menggunakan hukum Gauss yang menyatakan bahwa integral tertutup dari epsilon 0 dikalikan E dot ds sama dengan muatan, di mana harus kita ingat lagi untuk menggunakan hukum Gauss bentuk integral ini, berarti kita harus membuat suatu bidang hayal yang tertutup, di mana di sini bidang hayal yang kita buat adalah sebuah bola juga, di mana bola ini ditempatkan di antara kedua buah konduktor, dan radius dari bola ini adalah rho, di mana rho itu besarnya antara A dan B. Nah sekarang, karena kita bergaul dengan bola, otomatis sistem koordinat yang akan kita pergunakan adalah sistem koordinat bola, sehingga intensitas medan listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. Dan besarnya vektor ds, yaitu bidang yang ditembus oleh intensitas medan listrik, berarti adalah kulit bola, di mana besarnya vektor ds untuk kulit bola adalah r kuadrat dikalikan sin theta d theta dv ar. Dengan melakukan substitusi dari intensitas medan listrik dan juga vektor ds ke dalam persamaan integral, maka akan kita dapatkan bahwa integral tertutup dari epsilon 0 dikalikan E dot ds sama dengan epsilon 0
dikalikan ER dikalikan 4VR kuadrat, dan ini sama dengan Q. Dengan kata lain, maka intensitas medan listrik pada daerah di antara dua buah konduktor besarnya adalah Q dibagi epsilon 0 dikali 4VR kuadrat dengan arah AR. Langkah yang ketiga adalah menghitung besarnya potensial dengan menggunakan persamaan V sama dengan minus integral E.dl. Kita masukkan besarnya E yaitu Q dibagi epsilon 0 dikalikan 4VR kuadrat dengan arah vektor satuan AR seperti yang telah kita dapatkan pada slide sebelumnya. Dan vektor dl untuk sistem koordinat bola berarti yang terlibat di sini adalah dr AR, sehingga akan kita dapatkan bentuk sebagai berikut. Dan sekarang mari kita tentukan batas-batas pengintegrasian. Di sini kalau kita lihat, besarnya muatan yang ada di bola dalam adalah plus Q, besarnya muatan yang ada di bola konduktor bagian luar adalah minus Q, yang artinya potensial yang ada di bola dalam akan lebih besar karena sudah ada muatan dari bola luar yang masuk ke bola dalam. Dengan kata lain, batas integrasi adalah dari R sama dengan B, yaitu dari bola luar, ke R sama dengan A, yaitu radius dari bola dalam. Karena, sekali lagi saya tekankan di sini, karena di sini kita katakan bahwa sudah ada muatan dari bola luar yang pindah ke bola dalam, sehingga muatan yang ada di bola dalam lebih besar daripada muatan yang ada di bola luar. Dengan melakukan perhitungan integrasi seperti yang kita lihat pada slide, maka akan kita dapatkan persamaan bahwa beda potensial adalah Q dibagi 4V epsilon 0 dikalikan dengan 1/A dikurangi 1/B. Langkah berikutnya adalah menghitung besarnya kapasitansi, di mana kita gunakan persamaan bahwa C sama dengan Q dibagi V, maka akan kita dapatkan bahwa besarnya kapasitansi pada susunan bola konduktor ini adalah 4V dikalikan epsilon 0 dibagi 1/A dikurangi 1/B. Setelah menyaksikan video tadi, kita telah mengetahui cara menghitung kapasitansi pada susunan dua buah bola konduktor tipis, dan untuk materi di video berikutnya, kita masih akan melihat contoh soal untuk menghitung kapasitansi pada susunan konduktor berbentuk pelat tipis. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.